Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah saya singgung bahwa janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bertakwa tidak hanya berlaku bagi individu, tapi juga berlaku bagi sekelompok orang, bagi masyarakat, bagi satu umat atau satu bangsa, di mana ketika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, maka kehidupan mereka akan menjadi lebih baik, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 96. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu, seandainya ahlal qura, penduduk qura itu jamak dari Korea, penduduk satu negeri, ya, penduduk berbagai negeri, karena ini jamak, yaitu jamak dari Korea, penduduk berbagai negeri, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ay amanat qulubuhum. Ini di tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay amanat qulubuhum bima ja'at bihim ar-rusul, bima ja'at bihi ar-rusul, yaitu beriman dengan hati mereka, atau hati mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh rasul-rasul. Nah, ini ayat ini walaupun berkaitan dengan kisah kaum-kaum yang hidup pada zaman para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi juga menjadi pelajaran bagi kita saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena ini sudah merupakan bagian dari sunnatullah atau hukum yang telah Allah tetapkan bagi seluruh manusia, yaitu bahwa ketika satu kaum, satu umat, satu bangsa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul mereka. Kalau kita adalah Rasul, kita adalah Nabi Muhammad SAW, terhadap ajaran-ajaran diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wattaqu bi fi'li ta'ati wa tarkil muharramat, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan, melakukan berbagai macam ketaatan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, berbagai macam ketaatan, baik yang berkaitan dengan hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sholat, ya, puasa, haji, dan lain sebagainya, ataupun ketaatan kita atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kaitannya dengan hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, seperti hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, dan lain sebagainya. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan berbagai macam hal yang diharamkan, meninggalkan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. La fatahna, ini janji Allah di sini. La fatahna alaihim, niscaya akan kami buka untuk mereka, barakatin,
minas sama. Keberkahan, berbagai macam keberkahan, ini jamak, bentuk jamak dari kata barakatun, ya. Jadi berbagai macam keberkahan minas sama dari langit. Nah ini banyak mufassir menafsirkan kata barakat di sini adalah barakatin minas sama, keberkahan dari langit adalah air hujan. Wal ardi, sementara keberkahan dari bumi adalah tanaman. Nah, keberkahan itu saudara sekalian berasal dari kata al-barakatuh yang memiliki arti seputar al-khairu, kebaikan, wan nama'u, pertumbuhan, waziyadatu, dan pertambahan. Dan jadi yang namanya keberkahan itu berkaitan dengan makna mana ini, saudara-saudara sekalian. Jadi tidak hanya berkaitan dengan jumlah saja, asal banyak saja. Kalau sudah banyak pasti berkah, belum tentu. Tapi yang paling menentukan adalah al-khairu. Maka ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa keberkahan adalah subutul khairi fi syai', subutul khair ilahi fi syai', adanya kebaikan dalam sesuatu, kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau misalkan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah banyak, ya, tapi ternyata tidak ada kebaikan di dalamnya. Misalkan seperti hartanya banyak, tapi itulah yang akhirnya membuat kita lupa, ya, membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kita semakin tidak baik. Maka di sini tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Tapi kalau sedikit, walaupun sedikit, tapi disitulah kita menjadi lebih baik. Disitulah kita menjadi lebih tentram hati kita, lebih tenang hati kita, rumah tangga kita lebih sakinah, hidup kita lebih penuh arti. Maka walaupun jumlahnya sedikit, tapi disitulah ada al-khair, ada kebaikan. Nah inilah yang namanya berkah, saudara-saudara sekalian. Jadi bisa sedikit ataupun banyak asal ada kebaikan. Nah, tapi kalau banyak tidak ada kebaikan, maka itu tidak ada keberkahan. Nah di sini di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ini, Allah menggunakan redaksi barakatin untuk menunjukkan arti hujan yang turun dari langit. Supaya apa? Supaya menunjukkan, mengandung arti bahwa hujan yang dimaksud adalah hujan yang bermanfaat, ya, yang tidak menimbulkan musibah atau bencana, sehingga menjadi berkah. Dan dikaitkan dengan yang setelahnya, wabarakatin, ya. Kalau redaksi aslinya barakatin minas sama'i wal ardi, aslinya ada yang dihilangkan di situ. Aslinya wabarakatin minal ardi, dan beberapa keberkahan dari bumi, ya, sehingga menjadi faktor tumbuhnya berbagai macam tanaman. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, ketika kita, satu masyarakat, satu umat, satu bangsa betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah buka pintu-pintu keberkahan bagi kita, yang insya Allah akan menyebabkan hidup kita ke depan menjadi lebih baik. Apalagi kalau mungkin, ya,
satu masyarakat, satu bangsa memiliki potensi yang luar biasa, seperti potensi sumber daya alam, berbagai macam barang tambang yang sejatinya telah Allah berikan. Nah, ini ketika betul-betul beriman, maka itu akan menambah kehidupan yang menjadi lebih berkah dan insya Allah menjadi lebih baik, sehingga menjadi masyarakat yang gemah ribah loh jinawi, hidup tentram, hidup damai dan sejahtera. Demikian hadana wa iyyakum ajmain ila siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.